orang dari Leiden, orang dari Thailand, kemudian dari Jerman yang bicara tentang, sebenarnya bicara Panji, tapi yang saya kejar adalah Sri Tanjung itu. Lalu apa hubungannya dengan Sri Tanjung yang hidup kembali itu? Ternyata di relief itu ada. Tapi mengapa di sini kok tidak ada muncul Sri Tanjung yang dihidupkan lagi itu? Ini yang membuat saya tertarik. Ditambah lagi, sorry, di Candi Sukuh, maaf saya akan minum kopi dulu. Silakan membayangkan ya. Ini saya mengingatkan Mas Edi, Mas Dodi, Mas apa? Sampean tadi? Mas Andi. Ini kira-kira yang benar yang mana? Saya tidak menganggap bahwa tulisan saya itu paling benar. Tadi agak sedikit menyinggung siapa sih sebenarnya Sri Tanjung itu. 1476 itu ada Kidung Sri Tanjung yang tersimpan di museum. Ternyata ketika saya dinas terakhir di sana, buku itu sudah nggak ada. Dan untungnya saya punya kopian yang diteliti oleh Anis Aminuddin. Itu yang saya pakai rujukan. Yang kedua, saya harus datang ke beberapa candi. Yang di Candi Surawono Pare Kediri itu, saya datang ke sana sekitar pertama itu tahun 80-an 2. Karena sudah telah saya telusur, ayah saya namanya Abdurrahman. Kakek saya namanya Muhammad Sokeh. Itu meninggalnya di Pare. Mungkin itu yang membuat saya seperti tergerak untuk selalu menggali itu. Sesudah saya menemukan bukunya Lydia Given, kemudian saya teliti. Oh iya, saya foto dan segala macam, kemudian saya hubungkan. Kemudian yang terakhir saya harus datang ke Candi Sukuh. Disebutkan di sana di Candi Sukuh itu bahwa Sri Tanjung itu adalah anak Sudamala, anak Sadewa. Nah sekarang kalau mau mendengarkan wayang, siapakah Sudamala itu? Siapakah Sadewa itu? Apa hubungannya dengan Durga Ruat? Ceritanya Durga itu dikutuk oleh Bathara Guru. Ya kalau cerita-cerita sini Murwokolo kan ceritanya ketika diajak berkeliling begitu, kemudian tiba-tiba Bathara Guru nafsunya tinggi tapi ditolak oleh Dewi Uma, kemudian spermanya turun di samudra, kemudian menjadi muncullah Bathara Kala itu kan di pewayangan seperti itu di Murwokolo. Tapi yang di Candi Sukuh sana sangat jelas sekali relief itu. Berbunyi apa? Durga yang sudah dikutuk oleh Siwa, Bathara Guru itu menjadi raksesi. Raksesi itu raksasa perempuan yang welek. Tugasnya adalah menjaga Gondomayu, tempat orang mati. Dia akan kembali menjadi Dewi Uma, cantik, kalau sudah diruat oleh Sadewa. Sadewa nggak ngerti apa-apa. Hanya yang dihubungi adalah siapa yang dirasuki, Kunti. Dijanjeni oleh Durga, nanti pada saat perang Baratayuda itu akan menang kamu. Nah ini, akhirnya Semar tahu kalau ini rekayasa daripada sebenarnya ini nggak ada hubungannya, nggak ada kekuatan Sadewa itu untuk meruat Durga. Akhirnya Semar mendatangi Bathara Guru. Kamu jangan hancurkan yang kayak begini. Durga akan marah dan dia akan membunuh Sadewa. Sadewa tidak tahu apa-apa. Kamu harus turun, kalau enggak kamu yang akan aku ajar. Hanya Bathara Guru masuk ke jiwanya Sadewa dan Sadewa meruat. Meruat itu memberi
apa itu namanya, semacam mantra penyucian. Durga diruat oleh Sadewa, akhirnya menjadi cantik lagi Dewi Uma itu. Kalau di Bali terkenal dengan Sudamala itu. Nah, dalam Kidung Sudamala, saya sendiri juga nggak tahu kidungnya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas itu ada di sana. Terus apa hubungannya dengan ketika Sri Tanjung dibunuh oleh Sidapaksa, kemudian ditolong oleh Durga, ditolong oleh Dewi Uma? Karena Dewi Uma ingin membalas karena dia pernah ditolong oleh Sadewa. Sadewa itu ayahnya Sri Tanjung. Itu sebenarnya mengapa saya buat Sri Tanjung hidup kembali dalam judul buku saya. Karena memang kenyataannya di relief itu seperti itu gitu. Kalau mau tahu Facebook saya itu Aikanu Haryono, saya nggak pelit urusan yang begini gitu. Semuanya saya ungkap. Dan buku itu tempo hari diminta oleh dari kedutaan Kroasia. Waktu ada acara apa itu namanya, editor itu kemari, dia sangat tertarik dengan cerita yang saya sampaikan itu, sampai dia akhirnya minta buku itu. Ada diplomatur, ada beberapa diplomat dan ada duta besar yang saya pandu di Banyuwangi waktu itu. Dan yang terakhir buku itu, ketika saya diminta untuk memandu 2 asesor global Geopark, karena sekretarisnya itu tahun 2019 saya 3 hari memandu beliau, dan ternyata asesor global Geopark kemarin 2 hari sesudah saya bercerita di pendopo dan sesudah saya dengan Bu Epuk memberikan buku itu, ketemu di Kemiren, itu dia mengatakan begini, Mas, saya ketemu dengan banyak penulis, tapi penulis yang bercerita dengan bagus itu Anda. Sing ngomong cewek aku ya seneng aja, kemudian saya dirangkul. Kenapa? Saya sedikit agak saya dramatisir. Kalau mood saya bagus, Mas, istrinya mantan komandan Dewa Ruci itu menangis ketika saya bercerita itu. Diam-diam dia mendekati saya. Pak Aikanu, mengapa ibu menangis? Saya bilang, dulu ketika Bapak tugas, Bapak itu marah-marah, cemburu. Karena saya dianggap ada yang mengatakan kalau saya berbuat sesuatu yang jelek dengan orang lain. Waduh, Bu, saya minta maaf ya, saya tidak mencoba untuk mengungkap perasaan ibu seperti itu. Enggak, Pak Aikanu sangat luar biasa dalam bercerita, katanya seperti itu. Istrinya Kapolda Kalimantan Timur juga sempat menangis waktu itu. Saya nggak tahu. Memang kata orang sih, Aikanu itu kalau moodnya bagus, kalau bercerita, gila. Yang terakhir kemarin saya ditugasi mendadak oleh Sekda. Pak Aikanu, ada tamu grup di pendopo. Ibu-ibu itu kaget ya ketika saya berteriak. Kaget bener itu. Wah. Tapi sekarang ini saya mau bercerita kok nggak muncul ya. Apa itu namanya? Imajinasinya kok nggak muncul. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Sri Tanjung itu anak Sadewa. Sadewa pernah membantu Durga diruat menjadi cantik lagi, menjadi Dewi Uma. Dan ada sesuatu yang diberikan oleh Sadewa. Itu. Ketika Sri Tanjung dibunuh oleh Sidapaksa, Durgalah yang membalas budi. Sri Tanjung dengan kematiannya dia ditolong. Kamu belum waktunya. Dan diberi sesuatu oleh
Dan di sana tertulis di Kidung Sri Tanjung itu, Mustika Wadon yang membuat Sri Tanjung bisa melihat orang meninggal. Sri Tanjung lebih cantik karena diruat. Nah kalau Pak Mustafa itu sekarang kan dia ruatan. Ruatan pakai wayangan lagi. Wayang wong. Akhirnya saya meneliti ada 5 ruatan yang ada di Banyuwangi. Dari mana asalnya? Dari kisah Sri Tanjung. Tahun berapa itu? Abad 13 yang ada di Candi Surowono itu. Berarti sebelum itu kan dipercaya Sri Tanjung itu ada itu. Lalu apa hubungannya kok Sri Tanjung ada di Pendopo Bupati? Anda baca aja tentang mitologi. Ketika itu dipercaya ada di sana, ya sudah. Saya itu menulis Kemiren, buku itu. Kemudian ada 4 tamu dari Yunani akan datang kemari. Yang saya minta apa tamu dari Yunani itu? Kamu akan saya beri sebuah buku tentang mitos orang-orang yang tinggal di lereng Ijen. Ini orang-orang suku Osing, saya katakan seperti itu. Mitos itu sangat kuat dan itu saya tulis. Saya minta kamu membawakan mitologi Yunani, kita akan barter. Dan alhamdulillah Mas, betapa saya sangat bangga karena buku saya barter dengan orang-orang Yunani. Urusannya apa? Mitos. Yunani itu hebat karena dia mitologinya juga hebat. Dewa-dewanya telanjang itu, ya dia percaya kok. Ya biar aja gitu. Kalau spiritnya apa? Saya tempo hari ditanya, Pak Ikanu, ini kan Bu Epok mau maju jadi apakah ini pesanan gundulmu itu? Gak ada urusan itu. Sampai buku itu waktu itu mau diterbitkan oleh Bapeda, silahkan ada logo Pemda. Tapi saya tidak mau ada pejabat yang memberi pengantar di sini. Karena sudah ada pengantar dari seorang profesor. Saya membantu profesor dari Leiden. Namanya Robert Wessing. Dia menulis Dance of Life tentang sebelang. Dia menulis Celebration of Life. Saya beri filmnya tentang kebuan. Dia menulis di buku saya. Saya nggak mau kalau buku saya ini akan menjadi cacat karena ada pengantar dari pejabat. Karena itu pejabat politis, saya nggak mau. Buku saya itu. Harganya berapa? Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, masih ada Pak bukunya. Silakan Bu baca dulu. Sudah itu, Ibu bisa transfer uangnya kepada saya. Malulah kalau cuma mentransfer 500.000. Kan minimal 1 juta. Itu cara saya. Jadi terbatas bukunya. Kemudian ketika orang tertarik, pasti membelinya seperti membeli lukisan. Wah, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ini barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau saya, pikiran saya sederhana. Karena saya pernah mengajar di SD. Kemudian saya pernah dapat duit banyak dan saya diundang ke luar negeri karena hanya menulis buku untuk anak-anak. Misalnya seperti itu. Dan sampai sekarang saya nggak akan berhenti untuk menulis. Apalagi kalau ada ilustratornya. Saya tunjukkan sedikit ya. Mau? Saya tunjukkan karena saya nggak membuat kayak begitu. Oh, dompet ini hanya ikut-ikutan, ikut dipamerkan. Ini yang membuat saya bangga. Dibawakan langsung dari tamu saya dari Yunani. Hanya apa? Bahasa saya. Kamu akan saya beri buku yang saya tulis
tentang mitologi, mitos masyarakat yang tinggal di lereng Ijen. Dan saya katakan kepada tamu-tamu Yunani, filosofmu dulu itu telah menulis tentang keindahan Ijen. Arusius Santos menulis tentang Atlantis yang hilang. Filosofmu juga seperti itu. Kamu datang kemari akan melihat suatu keindahan yang sudah ditulis oleh filosofmu. Saya bilang, itu kan bahasa-bahasa gombal tetapi bermanfaat itu. Hanya ini loh dibawakan. Sederhana yang saya berikan dia. Kemiren. Kisah Barong Jakripah dan Paman Iris. Wah. Ini tadi pagi kita bahas dengan ini apa itu namanya, yang ingin ketemu dengan saya dari Kompas itu, dan dia baca-baca, gila Pak Ekanu, dari pertunjukan yang kayak gitu bisa diolah. Prosesnya ini yang lama, nggak main-main saya bilang. Karena harus ada renungan, kemudian tidak vulgar seperti cerita itu. Tapi bagaimana supaya profesor itu mau memberi pengantar sesudah membaca naskah ini, tentunya seperti itu. Dan yang menarik lagi, diterjemahkan oleh beberapa penulis, itu penutur bahasa asli. Konteksnya apa? Anda tour guide itu sebenarnya punya peluang untuk itu. Buku saya yang terakhir itu diterjemahkan oleh teman dari Perancis, bukan Google Translate. Ya, Hollywood ini dari Australia juga memberi pengantar di sini. Ini ada beberapa buku yang sebenarnya belum saya selesaikan. Ini Rachel dari Inggris, kemudian ini dari Prancis, ini dari Belanda, ini dari Itali. Pak Anas agak sedikit nggak suka karena saya sering merangkul cewek awalnya. Ekanu, nah saya ini pernah memberi kuliah cross culture understanding kok. Saya ketemu dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah. Akhirnya Pak Anas sangat paham sekali. Karena salah satu di antara sekian banyak foto-foto saya dengan wisatawan yang saya rela memberikan shawl, kemudian saya rela memberikan nudeng, kemudian minum kopi dengan cara dicangkir, itu akhirnya muncul di bukunya Pak Anas. Dan Pak Anas sudah akhirnya paham. Karena Pak Samsul, saya sebagai penerjemahnya waktu itu, Pak, ketika saya berjalan dengan wisatawan, Bapak melihat datang, silahkan Bapak berhenti dan turun nyalami tamu saya. Untuk apa Mas? Kayak apa Mas? Aku ngomong Pak, kalau ini the mayor Pak, di sana dia akan menyampaikan kepada teman-temannya, itu berbeda dengan sini. Saya ketemu dengan bupati loh di sana, disalami, bla 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 bla. Itu caranya. Akhirnya Pak Anas sudah seperti itu. Pak, jangan kiko Pak. Kalau saya di tas saya itu ada udang, ada shawl, ada sarung. Karena sewek itu untuk nutupi supaya mereka tidak tersinggung ketika saya suruh pulang kalau ada ritual. Akhirnya Pak Anas sangat paham. Oh iya ya, kamu caranya seperti itu. Dan kalian kalau melihat Facebook saya ketika saya ada di mana-mana, sederhana yang saya berikan kepada tamu saya. Ini shawl sederhana, tapi saya jelaskan tentang maknanya. Tadi di situ ada email saya. Itu. Ini urusan yang itu. Itu yang membuat saya bangga karena ini dalam bahasa Inggris, mythology itu. Kemudian yang tadi saya katakan buku saya sederhana, ini 1000 buku, 3 bahasa. Ada lukisannya, tetapi ini sebenarnya saya pakai untuk bahan promosi dan souvenir. Ini Vega Verina akhirnya tidak saya beritahu kalau ini Malati, karena katanya almarhum Pak Andang, nggak banyak orang yang berani menulis itu Pak Ekanu, apalagi melukis. Kayak itu membuat pelukisnya atau yang melukis itu terkena fitnah. Wih, saya sempat takut waktu itu, tapi pelukis saya nggak saya beritahu. Nggak saya beritahu. 1000 buku Vega, saya bilang. Dan dia akhirnya apa yang terjadi? Diangkat PNS loh. Vega itu. Saiki lali wis.
Yang memberi pengantar seorang dokter, etnomusikolog dari Amerika. Ini sederhana, tapi kemana-mana gitu. Yang terakhir yang ini, memang agak ditentang oleh salah seorang tempo hari. Kok lukisannya seperti itu ini? Sampean gayo dewe mari mas. Saya bilang begitu akhirnya. Ada 80 lukisan di sini. Saya nggak bisa membayangkan anak kemiren yang hanya sekolah di SMP, tapi imajinasinya luar biasa. Ketika dia membaca naskah saya tentang kayangan, itu yang saya ingat. Pak, kayangan itu koyok nopo pak? Pak, saya sekarang bingung. Gini leh, pokoknya kayangan itu di dunia atas, kemudian di awang-awang, terus dewa itu juga ngawang. Dewa itu kabeh iso mabur leh. Saya bilang begitu. Naga itu juga bisa mabur. Hanya kok yode iso loh. Yang saya heran itu, menerjemahkan itu. Dan ketika di Trowulan, saya untuk melihat salah satu gapura, itu dia menemukan sangat bagus cahayanya, dan gapura itu di belakangnya, dan Sitopakso begitu gagahnya. Karena saya suka lukisannya. Ada 80 lukisan di sini. Saya buat berwarna karena memang kalau di fotokopi bener burak. Nah, orang kita itu biasanya memang sukanya ngopi-ngopi gitu. Ini imajinasi, jadi supaya anak-anak yang membaca itu imajinasi. Itu paksa dulu sampai di apa itu namanya, bertarung dengan hewan yang kayak begitu. Gitu. Ternyata ketika saya bertanya kepada anaknya dari Tempoari dari Reuter, itu membuat dia juga apa itu namanya, imajinasinya luar biasa. Tanjungnya kok seperti itu pak, yang gawe ya dewe nak kepingin di Tanjung yang bule atau apa gitu. Ini loh susah. Kalau saya memberi dana misalnya 100.000, saya memberi lukisan sudah berapa? Belum lagi dia saya ajak untuk tur kemana-mana, karena supaya merasakan seperti apa itu namanya, candi itu seperti apa. Meskipun pak kok koyo pak, koyo Korea pak, mau Korea mau jadi negro atau apapun saya serahkan, terserah, saya bilang begitu. Tapi karakternya itu yang terus bertahan. Karakter rajanya seperti itu misalnya. Karakternya Sitopakso seperti itu. Ketika Sitopakso marah seperti apa dan sebagainya seperti itu. Sederhana. Ini loh yang ketika Profesor siapa ini, Bernard Sori bersama istrinya datang kemari. Dia mengatakan kepada saya, maaf Pak Ekanu, saya agak cacat. Ternyata dia agak sedikit pincang. Ketika saya ajak ke Bedul, kemudian saya ajak dia ke Buah Naga dan melihat Lombok itu kaya opo. Akhirnya kan datang jalan di Galengan. Dia hampir terjatuh dan saya tarik. Dia marah. Saya nggak harus kamu kasihani. Waduh, ini gimana ini caranya ini? Saya katakan, kamu itu tamu saya. Kamu itu saudara saya. Kalau kamu yang sakit, bukan kamu yang sakit, tetapi saya yang sakit. Waduh, dia agak lego. Terbukti ketika saya di Perancis, saya katakan kepada dia, posisi saya sedang di sini, dan dia datang menemui saya. Kemudian ketika di sana, saya katakan itu tahun 2017. Tahun 2018, Maret, saya akan pensiun. Saya akan menyelesaikan buku itu saya gali selama 15 tahun. Kalau kamu mau terjemahkan, saya nggak bisa bayar kamu, tetapi namamu akan di situ. Dan buku itu akan membuat kita nanti kelak ketika sudah meninggal, mudah-mudahan kita akan damai. Karena buku mempunyai manfaat untuk orang banyak. Dan dia tulis dalam bahasa Perancis. Itu kan menghubungkan antara silaturahmi saya dengan dia. Yang ini Doris
Pertanyaannya sama seperti yang dari Italia. Kamu minta apa dari saya? Karena saya bercerita tentang budaya dan dia terkagum-kagum. Kamu minta apa dari saya? Sambil lalu saya rangkul. Kamu orang hebat. Saya nggak minta apa-apa. Tapi terjemahkan buku saya dalam bahasamu. Itu Honduras dalam bahasa Spanyol. Dia membaca dan merasakan. Itu yang paling penting. Kalau kalian mau melakukan itu, monggo silahkan. Ya kalau saya kan urusannya supaya itu diketahui oleh publik dunia, tidak hanya orang Indonesia saja. Gitu. Tapi di sini saya begitu bangga karena ada bahasa Osing. Buku-buku saya ada bahasa Osing. Itu nanti barangkali yang saya sampaikan kalau nanti satu saat mau diundang lagi untuk membicarakan tentang barong yang saya brand itu dan mengapa barong koyong ngono kok iso sampai nang Jerman dan segala macam itu kan kalau kita tidak menggali dengan serius dengan diplomasi yang bagus sepertinya nggak mungkin akan seperti itu. Saya kira itu dulu, barangkali nanti ada pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.